masuk di sepanjang berapa tadi, 1.600 ya. Kita cek geometrinya, equidistant-nya 1.600. Oke, kita akan membuat model balok menggunakan ANSYS ya, rekan-rekan semua. Jadi di mana ini kita akan membuat balok sederhana dengan ukuran 200 milimeter, dengan lebar 200 milimeter, kemudian tingginya 300 milimeter, kemudian kita kasih tulangannya dengan diameter 12 ya, yang plain atau polos, banyak 3 buah di bagian atas dan di bawah juga sama, 3 buah dengan diameter 12 milimeter berupa plain atau yang polos. Kemudian dengan sengkangnya atau begelnya ya, gunakan diameter 8 yang plain juga, yang polos, kemudian dengan jarak 200 milimeter. Nah, model balok yang akan kita buat nanti akan memiliki panjang balok betonnya 2000 milimeter, kemudian mutu betonnya kita akan gunakan 25 MPa dengan selimut betonnya 20 milimeter. Rekan-rekan di sini, saya akan ajarkan kita menggunakan elemen kecil ya, yang akan kita susun. Kita akan susun satu persatu, seperti kita bermain puzzle. Kita akan susun satu persatu elemen ini kita gunakan 20 kali 20 kali 50 milimeter. Kenapa kita gunakan 20 kali 50 milimeter? Pertimbangannya adalah satu adalah selimut beton kita adalah 20 milimeter. Kemudian jarak antar sengkang ya teman-teman ya, antar sengkang ini 200. Jadi artinya nanti kita akan membuat pias-pias ini atau elemen-elemen kecil ini sepanjang 2000 milimeter sebanyak 40 ya, 40 buah ke arah memanjang, seperti itu. Kemudian untuk yang 200 ini nanti berarti kalau kita bagi dengan elemen yang kecil ini adalah 10 ya, ada 10, kemudian yang arah 300 ini ada 15. Jadi artinya kita nanti akan bermain atau kita akan mengerjakan di sumbu XYZ-nya. Ya, seperti kita kalau kita apa namanya mendesain 3D ya, 3D modeling di beberapa software ya, pasti kita menggunakan titik koordinat. Oke, saya akan langsung membuka ansys-nya, membuka menggunakan mechanical label product launcher, ya launcher seperti ini. Oke, sebelumnya saya sarankan teman-teman ini membuat folder dulu ya, membuat folder di sini. Contoh di sini saya adalah latihan ansys. Nanti kita akan menempatkan file tersebut ke arah folder yang telah kita buat. Oke, saya akan masuk ke ansys mechanical product launcher. Nah, di sini saya udah buka tampilan awalnya, saya akan masuk ke browse, kemudian saya akan cari folder yang akan untuk tempat penyimpanan filenya, dan saya klikkan. Nah, untuk yang bagian ini silahkan untuk membuat nama filenya. Ya, saya selalu diawali dengan singkatan nama saya, VAF, kemudian saya kasih untuk tulisan latihan. Oke, kita udah membuat working directory dan job name-nya kita udah buat. Kita run. Nah, ini adalah tampilan awalnya untuk di Ansys APDL. Teman-teman di sini nanti harus melakukan save as terus ya teman-teman ya, karena di sini Ansys tidak ada namanya undo. Sekali teman-teman salah menginput, pastinya akan mengulang. Nah, untuk mensiasati mengulang dari awal, maka kita harus melakukan save as di sini teman-teman. Saya akan langsung membuat eh, namanya, nama filenya, ya nama filenya bisa menggunakan nama file ya seperti ini. Atau teman-teman save as dulu di sini, kita save as, ya udah muncul ya teman-teman ya. Jadi tadi tidak melakukan save as di sini, tapi saya melakukan apa namanya klik di bagian logo disket ini ya, disket di sini. Kemudian save as, jadi muncul apa namanya file yang telah kita buat tadi di depan di working directory tadi di tampilan awal. Kemudian kita oke.
kita replace. Nah, kita sudah aman nih teman-teman. Baik, untuk langkah selanjutnya adalah kita klik di preference. Ya di preference seperti ini. Preference, kemudian kita pilih di structural, dan kita okekan. Kemudian di sini saya kenalkan, di sini kita akan bermain di area main menu. Di sini kita tahap pertama untuk kita memodelkan balok tadi ya, di balok ini, bahwa kita akan menggunakan contoh pada di layar 200 kali 300 dengan panjang 2000 milimeter, maka kita melakukan main menunya di preprocessor, kemudian ada modeling, kita klik create ya di sini, kemudian kita klik volume, kita klik block dan by dimension. Oke, keluarlah di sini ada window create block by dimension. Ada koordinat X, Y, Z. Nah, tadi saya mengatakan bahwa kita akan menempatkan elemen kecil tersebut di posisi X, Y, Z di koordinat 0, 0, 0 ya. Jadi artinya saya akan menginput ukuran tersebut, elemen-elemen kecil yang tadi ini, yang kecil di sini teman-teman ya, yang 20 kali 20 kali 50 milimeter, saya akan masukkan ke nilai tersebut ke sini, ke dimension ini. Nah, dengan kolom yang bagian kanan. Karena kalau yang bagian kiri ini untuk penempatan jarak posisi. Ya, kalau ini kita akan membentuk dimension atau dimensi ukuran elemen-elemen kecil. Oke, kita akan masukkan ini ukurannya 20, 20 dan 50. Nah, di ANSYS ini satuannya adalah nanti kita kesatuan beratnya atau gaya atau apa namanya ya, untuk load-nya itu semua newton. Kemudian untuk yang satuan distance-nya atau jarak atau dimensinya untuk suatu model kita menggunakan milimeter. Oke, kita akan oke kan. Nah, ini adalah tampilan dua dimensinya. Nah, di sini kalau teman-teman akan melihat di sini adalah ada koordinatnya nih. X arah kanan, Y ke arah atas ya, vertikal ke atas, kemudian yang Z itu nembus ke gambar, ya arah ke dalam. Nah, untuk lebih jelasnya kita rubah isometriknya, kita zoom out menggunakan mouse. Hati-hati, jangan lupa kita melakukan save as. Kita sudah melakukan sudah membuat elemen kecil ukuran 200 kali 20 milimeter, 20 milimeter, kemudian ada 50 milimeter arah memanjangnya. Jangan lupa kita save as, kita klik di sini, kita timpa ya, kita oke kan, replace, yes, ya. Jadi nanti teman-teman misalnya andai kata ke logout atau ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, itu teman-teman tinggal panggil. Oke, kita coba ya dulu ya, kita coba, kita exit, kita save everything, oke. Kita coba panggil lagi, kita panggil lagi, kita run, kemudian kita open. Nah, di sini sudah ada nih teman-teman, ada 2 file yang terbentuk adalah DB dan DBW ya. Saya menggunakan yang file yang ada logonya ANSYS. Kita coba, nah masih kebuka di sini ya teman-teman ya. Oke, baik. Kita akan melakukan membentuk suatu penampang 200 milimeter kali 300 milimeter menggunakan elemen-elemen kecil ini. Maka saya akan rubah dulu menggunakan front view. Kemudian ini ada arah X ke arah kanan. Artinya apa? Di sini arah 200 ini, arah X ke arah kanan, kita elemen kecilnya adalah 20, maka kita harus melakukan mengcopy mengcopy elemen kecil ini sebanyak 10. Karena 200 dibagi dengan 20 berarti ada 10 ya, 10 ke arah kanan. Oke, kita balik lagi dengan cara begini teman-teman. Kita masih masih main di preprosesor ya di sini, kemudian kita main modeling, kemudian kita klik copy volume. Oke, saya jelaskan lagi teman-teman. ANSYS ini nanti kita bermain dengan window yang mirip dengan ini. Tetapi lihat, yang membedakan adalah di bagian judul atasnya ini, di window ini.
copy volume. Nanti kalau teman-teman nanti mengklik yang lain, contoh ya, kita melakukan operate ya, nanti kita juga akan bermain di operate, kita akan melakukan lem ya atau glue. Nah, ini sama juga nih tampilannya ya, tapi di sini lihat nih glue follow. Ya, jadi sama, hati-hati. Pengalaman saya, saking saya buru-burunya, itu lupa, ya tidak melihat di atasnya, akhirnya apa, model tersebut berantakan. Ya, oke. Saya melakukan volume, balik lagi untuk mengcopy adalah klik copy, volume, kemudian keluarlah window ini. Nah, di sini ada pick, unpick, single box, polygon, dan circle. Kita menggunakan box. Kenapa box? Karena kita di sini bentuknya adalah balok atau mirip dengan box. Nah, kemudian melakukan kita select, ya, drag, drag down di sini sampai keluar lambang atau kotak kecil yang berwarna merah. Berarti artinya sudah ke-select, 1 box, maksimum satu. Jadi pembacanya begini, jumlahnya ada satu, sorry, maksimumnya ada satu box, minimumnya juga ada satu box, ya. Kemudian yang sudah ke-select adalah satu jumlahnya. Oke, kita melakukan oke. Nah, di sini akan keluar lagi, kita akan mengcopy ke arah kanan sepanjang X, ya sepanjang X. Nah, kita tadi jumlahnya ada 10 ya teman-teman ya, 10 bias ke arah 200 milimeter. Dikarenakan di sini adalah 200 milimeter dengan elemen kecilnya adalah 20 milimeter, maka adalah 10. Nah, nilai 10 tersebut kita masukkan ke arah tadi, ke arah, apa namanya, jumlahnya. Jadi kalau saya pindah window pasti akan balik lagi, kita harus melakukan klik ulang ya teman-teman ya. Oke ya, di sini berarti kita ketik 10. Default keluar dari window ini, itu nilainya 2 teman-teman ya. Jadi kalau kita baca number of copy including original, berarti kita mengcopy ke arah 10 termasuk dengan originalnya, masternya ini. Oke, kita ketik, 10, karena 10 buah ke arah kanan. Sepanjang apa? Sepanjang X, ya. X-nya adalah kubusnya tadi, sorry, baloknya adalah 20 kali 20, berarti 20 mili juga yang harus kita copy dengan ukuran 20 mili. Jadi menerjemahkannya, saya akan mengcopy sebanyak 20 dengan panjang atau lebarnya si kotak ini adalah 20 mili. Oke, kita akan lakukan copy ke arah kanan. Oke, ini terbentuk ya teman-teman ya, sudah terbentuk. Nah, sudah terbentuk seperti ini, kita bisa lihat isometriknya ya, seperti ini. Kita melakukan front view lagi. Tapi ingat, ini antar kotak masing-masing jumlah 10 ini belum menyatu secara keseluruhan, belum monolit. Ya, belum menyatu. Maka kita harus glue, melakukan glue menggunakan operate, boolean, dan glue. Sini nanti kita pilih volume. Oke. Bagaimana kita memeriksa apakah model ini sudah terglue ya, atau sudah menyatu atau belum? Kita bisa melihat dari key number-nya. Nanti di sini saya akan keluarkan key number, plot control, ya, masuk ke plot control, kemudian numbering. Kita klik di bagian key point number dan oke. Teman-teman bisa ngelihat di sini, key number-nya ini numpuk ya. Ya, angkanya ini nggak bisa kebaca nih, angka berapa. Ya, artinya apa? Di sini setiap garis yang menempel antar balok itu belum monolit atau belum menyatu. Bagaimana cara menyatukannya? Caranya adalah menggunakan glue tadi teman-teman, glue volume. Oke, saya akan melakukan dan saya paling nyaman ini nanti backgroundnya saya rubah dengan warna hitam dengan cara begini teman-teman. Style, plot control, style, colors, dan reverse video. Dikarenakan laptop saya ini kapasitasnya masih terbatas, jadi angka yang ini sering muncul sering enggak. Kalau teman-teman nanti RAM-nya tinggi dan VGA-nya juga mumpuni ya, ini akan muncul terus teman-teman, ya tidak terputus-putus seperti ini. Ya, jadi artinya RAM di laptop sama di VGA ini berperan penuh ya untuk kecepatan kita nanti membuat modeling. Oke, balik lagi saya akan saya akan menyatukan ini, ya posisinya ada di preprosesor juga, kemudian modeling, operate, boolean, kemudian glue, dan kita pilih volume.
volume nah di sini kan keluar lagi seperti ini ya window-nya, kita glue ya, kemudian klik yang box, karena box apa? Jadi kita bentuknya adalah volume, menyerupai balok. Kemudian kita select all ya, drag and down, kemudian kita ada, apa namanya, kotak kecil-kecil yang sudah terpilih ini. Ya, kemudian kita oke kan. Oke, berarti ini sudah terglue atau sudah menyatu. Kita lihat lagi ya di isometricnya di sini, ini sudah menyatu dan kita sudah bisa baca kan angka-angkanya ya. Tadi kok kalau kita lihat hingga awal ini adalah masih menyatu dan tidak bisa terbaca. Oke, jangan lupa kita save as ya teman-teman ya. Kita melakukan ini harus berkala. Save as, kemudian timpa saja filenya. Replace. Oke. Nah, ini untuk yang panjang 200 milimeter. Kita mau cek nih, benar tidak ini sudah 200, maka kita akan melakukan checking control. Sorry, ini ke modeling, cek geometri, kemudian klik KP ya, KP distance, di sini adalah KP distance dan kita klik di peak-nya, di peak ini kita klik, kemudian kita klik di ujung satu nih, angka 1 sampai angka 75. Nah, keluarlah di sini adalah 200. Oke ya, berarti udah benar, akhirnya udah benar. Ini bisa juga klik di bagian angka 8 sampai angka 79, sama 200 ya. Oke, seperti itu teman-teman. Kita akan melakukan ekstruksi lagi atau kita akan mengcopy ke arah Y, ke arah atas. Karena di sini ada 300, maka kita akan copy ke arah atas. Sama ya, kita copy, kemudian kita klik volume, box. Kita select all sampai keluar adalah warna merah ini, teman-teman ya. Ingat di sini ada maksimumnya 10, minimum 1, kita udah milih 10 kotak. Ini ya, artinya baca seperti itu. Oke, kemudian kita klik OK. Hati-hati ya di sini ya, hati-hati di sini. Kadang-kadang kita buru-buru, kita lupa merubah angka ini. Number of copy-nya ke arah atas karena 300 dan kita elemen kotaknya adalah 20, maka kita jumlahnya 15. Jadi kita cek, number copy-nya kita ganti 15. Ini hati-hati, ini harus kita delete, hapus ya. Arahnya Y, ke atas. Maka dengan kotak-kotak ini ke atas adalah 20 milimeter. Jadi 15 dikali 20 adalah 300. Kita klik OK. Nah, seperti ini hasilnya. Tapi ingat ya, di sini masih banyak angka-angka yang menumpuk, teman-teman. Masih menumpuk, kita lihat isometriknya, nah ini, masih menumpuk ya, masih menumpuk, maka kita akan melakukan glue ulang lagi, melakukan glue, ya, membuat ini monolit. Oke, sama kita operate, booleans, glue volume, kita box, ya, hati-hati ya, jangan sampai lupa ya, di sini ada box, kita drag and down sampai ke arah sini. Pastikan ini semua sudah terpilih, ya, terpilih. Ya, udah terpilih sini maksimumnya kita ada 150 kotak, ya, kotak elemen kecil dan kita udah memilih 150 juga, kita lakukan klik OK. Oke, ini udah berhasil untuk blue, kita cek ya, apakah nomor tersebut sudah pada monolit. Ya, ini udah aman ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa save as lagi teman-teman, save as lagi. Kita timpa. Nah, seperti itu. Ya, jadi artinya kalau kita udah membuat pemodelan seperti ini, harus berkala ya, berkala tahapan mana yang harus kita mau save as lagi karena ingat tadi tidak ada undo. Oke, ini adalah tampilan sebelah kanannya ya, right view-nya. Ini adalah front view-nya, ini ada isometricnya. Oke teman-teman. Sekarang kita akan membuat panjang ke arah 2000 mili ya teman-teman ya. Nah, sini teman-teman lakukan klik right view seperti ini, kemudian kita geser ke kanan. Nah, kalau teman-teman ini gesernya terlalu interval terlalu panjang, kita bisa ubah ya supaya tidak terlalu loncatnya jauh banget. Jadi bisa menggunakan 15 kali 15 atau skala satu. Skala satu dia lebih smooth nih ya, pelan-pelan seperti ini. Oke teman-teman, saya akan membuat ke arah Z ya, Z ke arah kiri.
sepanjang 2000 milimeter. Apakah teman-teman ini akan melakukan ini, pengalaman saya ya, jadi sorry saya mau koreksi, pengalaman saya membuat 2000 ini tidak langsung menjadi balok sepanjang 2000 karena pasti akan lama nanti proses glue-nya, melakukan glue-nya akan lama. Jadi, kita akan melakukan per segmen ini satu persatu. Contohnya seperti ini teman-teman, kita akan kita akan copy ya, jangan lupa ini box. Nah, kita akan copy ini teman-teman. Nah, ini udah ke-select semua ya, 150, kita udah ke-select semua. Kemudian kita lakukan copy ke arah Z. Ingat di sini, number of copy-nya kita rubah jadi 2. Kita cuman butuh 2 aja dulu. Kemudian arah Y-nya kita delete, kita ganti ke arah Z panjang 50. Ya karena ini panjang ini 50 ya, teman-teman ya, 50. Oke, 2 kali 50 ada 100. Oke kan. Nah, oke seperti ini. Ingat kita akan melakukan glue lagi teman-teman, ini belum menyatu, kita akan melakukan glue lagi. Lakukan glue, bread, boolean, glue, volume, box. Ya, glue ya, posisi kita udah bekerja di glue. Drag and down, kita select semua di sini. 300, 300 ya teman-teman ya. Kemudian kita oke. Ya agak sedikit agak lama ya prosesnya, karena sudah agak lumayan banyak ini elemennya. Nah makanya di sini kita harus melakukan pelan-pelan, kita nggak bisa langsung membuat 2000. Kalau kita melakukan langsung 2000, teman-teman langsung glue, itu antara 2, satu prosesnya lama sekali, bisa berjam-jam ya, bahkan 1 jam mungkin ya, dengan panjang 2000 milimeter aja bisa lapis hampir mungkin bisa sampai 1 jaman gitu loh. Nah kemudian yang kedua, yang kalau misalnya laptopnya nggak kuat itu akan ke-lockout sendiri ansisnya. Oke kita cek ya nomornya, di sini sudah aman, kita sudah aman ya di sini teman-teman, ini udah aman. Tidak ada yang ketumpuk ya, pastikan semua sambungan ini sudah menyatu. Oke, kita balik lagi ke right view, jangan lupa kita save as teman-teman. Ya, save as, kita save as lagi, klik di sini. Ya, jangan sampai nanti teman-teman udah panjang kerjanya, kemudian nanti ada error karena lupa mengganti parameter, itu akan ngulang lagi dari awal. Ya, mengulang bisa jadi dari awal atau mengulang di posisi terakhir ya. Posisi terakhir tadi kan saya cuman baru satu piece ini. Oke, kita akan melakukan copy lagi, kita akan melakukan copy lagi, volume, copy volume, box, kita select, ya masih kita bekerja di sumbu Z ya, kemudian kita oke kan. Yang ini adalah kita tetap number of copy-nya 2 ya, karena ini udah satu kesatuan ya, satu kesatuan, kedua kemudian Z-nya di sini kita ganti angka 100. Karena kenapa 100? Karena ini udah 2 balok yang berjejer seperti ini. Ya ini dengan panjang ini 100. Kemudian kita okekan ke arah Z ya teman-teman ya. Oke, seperti ini jadi. Ingat sini masih numpuk, ya masih numpuk ada angkanya maka kita akan melakukan glue. Kita akan lakukan glue box lagi. Begitu seterusnya teman-teman ya, seterusnya. Sampai nanti kita menjadi 2000 milimeter. Oke, kita okekan. Oke, kita lihat isometriknya. Nah, udah aman ya teman-teman ya. Udah aman. Kita jangan lupa save lagi, save as. Kita selalu klik diskette ini kemudian save as lagi untuk amannya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini kan udah aman. Tidak ada angka yang menumpuk. Oke, teman-teman kita melakukan copy lagi. Nah, di sini sudah 1, 2, 3, 4 kali 50 berarti ada 200. 200 coba saya geser ke kanan dikit. Kita balik lagi ya. Ini hati-hati memang nggak bisa buru-buru, kita box lagi di sini. Akan copy sepanjang 200 ya.
sama ini 600 kemudian oke, tetap 2 ini kita ganti berapa tuh 200 coba kita okekan. Oke, di sini masih nah, di sini kelihatannya sudah kalau kita lihat ini seakan-akan sudah ter-glue ya, tapi kalau kita zoom lagi atau kita tampilan isometrik bisa jadi ada bagian yang belum ter-glue. Kita cek nih, ini tergantung dari komputernya atau laptopnya teman-teman ya. Kita cari nih mana yang tadi menumpuk ya teman-teman ya. Tadi itu ada yang, apa namanya, angka yang menumpuk sehingga kita nggak bisa nah ini nih, ini kan ketahuan nih di sini. Makanya nanti kemampuan komputer tuh masing-masing akan melakukan kecepatan bacanya ini di sini. Nah ini berarti artinya ini belum ter-glue, ya berarti ini sepanjang ini belum ter-glue nih. Oke kita balik ke kanan, jadi 200 ya teman-teman ya, berarti nah di garis ini nih. Oke kita akan melakukan operate glue, volume 1, 2, 3, 4. Posisi ada di sini, berarti saya akan drag down-nya ke semari. Oke. Oke di sini ya teman-teman ya. Ya, intinya teman-teman harus melakukan antara right view sama isometric supaya teman-teman ini kan kelihatan mana yang bagian mana area apa, balok mana yang belum ter-glue. Ini udah aman ya teman-teman ya, aman. Ini saya coba geser lagi, ini aman ya teman-teman, aman. Dan nanti teman-teman begitu seterusnya sampai nanti apa namanya, membentuk jarak atau sepanjang 200. Sekarang cek nih udah berapa mili kita buat dan menggunakan cek geometri copy distance. Klik di sini. Oke, di sini masih 400 ya. Kemudian kita akan melakukan copy lagi panjang 400 teman-teman. Jadi nanti kita udah dapat 800 ya. Kita akan copy ini semua. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. 8 kali 50 ada 400 kita copy. Kita save as dulu deh daripada nanti ini lupa. Oke, kita masuk ke copy volume box. Oke, kita dapat 1200 ya. Sama. Kemudian kita akan oke kan. Ingat ya jarak kita ini jadi 400, number of copy-nya tetap 2. Jadi nanti jadinya adalah 800. Kita oke. Nah, hati-hati di sini ada sambungan ya teman-teman ya. Sambungan di sini kalau karena laptop saya lambat lihatnya, di sini adalah sambungan. Kita akan cek di isometriknya. Biasanya di isometrik itu akan kelihatan teman-teman. Akan kelihatan, kita akan zoom juga. Kita akan zoom, coba kita geser. Posisi mana yang belum tertutup. Dan nanti teman-teman bisa cek di sini ya. Di sini. Nah ini, tadi kelihatan nih. Nah di sini nih, ya di posisi ini. Ya, kalau RAM-nya bagus, ini langsung kedeteksi teman-teman di isometrik. Kemudian saya akan melakukan copy lagi. Ini tadi udah 800 ya teman-teman ya. Kita melakukan copy lagi. Nah, di sini offsetnya adalah Z offsetnya adalah 800. Berarti nanti akan terbentuk 1600. Oke, ini sudah ya. Oke, kemudian kita akan glue di bagian sambungannya. Teman-teman cek ya posisinya di mana nanti untuk posisi sambungan yang harus kita glue. Ini adalah di bagian sini tadi. Kita oke kan. Oke, kemudian kita cek isometri.
Ya sudah mulai terbentuk di sepanjang berapa tadi teman-teman, 1.600 ya. Kita cek geometrinya, equidistant-nya 1.600. Oke, kita akan lakukan ke arah 2.000, berarti kita butuh 400 lagi, 400 dibagi 50 ya teman, berarti ada 8 ya, lebih kurang ada 8. Ya 8, 8 kali 5 kan 40. Kita akan kopikan nanti apa namanya, satu balok ini kita ke arah 400, maaf, kita ambil 8, 8 kotak di sini 8, nah kita akan kopikan. Oke, oke teman-teman, di sini saya sudah melakukan pembuatan model sepanjang 2.000 ya, kita akan cek di point distance-nya, sorry, ini saya akan klik dulu, kita cek ada 2.000 ya, berarti ya pemodelan kita sudah aman, sudah membentuk suatu balok 200 milimeter kalikan 300 milimeter bagian untuk tingginya, kemudian untuk panjangnya adalah 2.000 milimeter. Makanya di sini teman-teman harus melakukan ekstra hati-hati ya, jangan sampai nanti teman-teman salah bermain atau mengerjakan ini di posisi yang mengcopy yang posisi yang salah ya, di sini akan cek lagi. Oke ya, di sini teman-teman kita akan cek apakah di sini sudah monolit tersambung sempurna atau belum, kita akan cek di posisi angka-angkanya. Apabila ada angka yang menumpuk atau tidak bisa dibaca ya, artinya itu teman-teman belum melakukan glue, sehingga nanti dikhawatirkan teman-teman saat nanti sudah selesai semua modelnya, kita akan analisis itu akan error. Pasti nanti akan ada notifikasi bahwa nomor sekian ya, ada nomor sekian itu belum dilakukan glue, ya seperti itu. Intinya seperti itu teman-teman ya. Oke, nanti kita akan belajar bagaimana membuat tumpuan ya untuk menggunakan loading plate, kemudian untuk bagian loading plate di bagian beban.